Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tania Natasha dari program studi PJJ Komunikasi kelas KM 201 dengan NIM 2505010101066. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik dalam mata kuliah Estetika Humanisme yaitu self-concept atau konsep diri. Saya memilih topik ini karena menurut saya konsep diri merupakan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap orang sebenarnya memiliki gambaran mengenai dirinya sendiri. Misalnya, ada orang yang menganggap dirinya percaya diri, ada yang merasa pemalu, ada yang menganggap dirinya mudah bergaul, ada juga yang merasa kurang mampu dalam bidang tertentu. Menariknya, cara kita melihat diri sendiri belum tentu sama dengan cara orang lain melihat diri kita. Dari sinilah konsep diri menjadi penting untuk dipahami. Apa itu self-concept? Secara sederhana, self-concept atau konsep diri adalah bagian bagaimana seseorang memahami, menggambarkan, dan menilai dirinya sendiri. Menurut American Psychological Association, self-concept berkaitan dengan bagaimana seseorang mendeskripsikan dan mengevaluasi dirinya, termasuk karakteristik psikologis maupun fisik, kemampuan, kualitas diri, serta peran yang dimilikinya. Jadi, konsep diri bukan hanya tentang penampilan fisik. Ketika saya mengatakan, saya seorang mahasiswa, itu merupakan salah satu bagian dari konsep diri saya. Ketika saya mengatakan, saya termasuk orang yang bertanggung jawab, saya masih kurang percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang, atau saya senang membantu orang lain, semua itu juga menjadi bagian dari bagaimana saya melihat diri saya. Dengan kata lain, konsep diri membantu kita menjawab pertanyaan sederhana tetapi cukup dalam, yaitu siapa saya? Jawaban setiap orang tentu berbeda, karena konsep diri terbentuk melalui pengalaman hidup, lingkungan, hubungan dengan orang lain, serta bagaimana kita menafsirkan berbagai pengalaman tersebut. Self-concept menurut Carl Rogers. Salah satu tokoh yang banyak membahas konsep diri adalah Carl Rogers. Seorang tokoh utama dalam psikologi humanistik. Dalam pandangan Rogers, manusia mempunyai potensi untuk berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satu hal penting dalam proses tersebut adalah bagaimana seseorang memahami dirinya. Konsep diri dapat dipahami melalui hubungan antara diri yang kita rasakan sekarang dengan diri yang ingin kita capai. Secara sederhana, kita bisa membedakan antara pertama, real self atau diri yang kita rasakan saat ini. Ini adalah gambaran tentang siapa diri kita sekarang, termasuk kelebihan, kekurangan, kemampuan, dan kondisi yang kita sedang jalani. Contohnya, saya mungkin melihat diri saya sebagai mahasiswa yang masih belajar, masih memiliki banyak kekurangan, tetapi berusaha menyelesaikan tanggung jawab akademik. Yang kedua, ideal self atau diri ideal. Ideal self adalah gambaran mengenai diri yang ingin kita capai. Misalnya, saat ini saya mungkin masih merasa kurang percaya diri ketika melakukan presentasi, tetapi saya ingin menjadi seseorang yang mampu berbicara dengan tenang dan jelas, dan percaya diri di depan banyak orang. Gambaran tersebut merupakan bagian dari ideal self. Ketika kondisi diri kita saat ini semakin dekat dengan diri yang ingin kita capai, maka terdapat kesesuaian atau congruence. Sebaliknya, ketika terdapat jarak yang cukup jauh antara siapa diri kita sekarang dengan siapa yang kita inginkan, kita dapat mengalami incongruence. Self-image, self-esteem, dan ideal self. Konsep diri juga dapat dipahami melalui berbagai bagian yang saling berhubungan. Yang pertama adalah self-image, yaitu bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, seseorang melihat dirinya sebagai orang yang kreatif tetapi kurang pandai berbicara di depan umum. Yang kedua adalah self-esteem, yaitu bagaimana seseorang memberikan nilai atau penghargaan terhadap dirinya. Contohnya, seseorang mungkin menyadari bahwa dirinya belum terlalu mahir dalam suatu bidang, tetapi tetap menghargai dirinya dan percaya bahwa kemampuan tersebut masih bisa dikembangkan. Yang ketiga adalah ideal self,
yaitu gambaran tentang diri yang ingin kita menjadi. Ketiga hal tersebut saling berkaitan. Misalnya, saya melihat diri saya saat ini sebagai mahasiswa yang masih belajar, saya menyadari bahwa kemampuan saya belum sempurna. Namun, saya memiliki keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, percaya diri, bertanggung jawab, dan mampu mengembangkan kemampuan saya. Dari sini saya belajar bahwa memiliki konsep diri bukan berarti kita harus merasa sempurna. Justru konsep diri yang sehat membuat kita mampu menerima kondisi diri kita saat ini sekaligus tetap mempunyai keinginan untuk berkembang. Bagaimana sih self-concept terbentuk? Konsep diri tidak muncul secara tiba-tiba. Menurut saya, konsep diri berkembang melalui berbagai pengalaman yang kita alami. Salah satunya adalah keluarga. Sejak kecil, keluarga menjadi lingkungan pertama yang memberikan banyak penilaian kepada kita. Cara orang tua atau anggota keluarga memperlakukan kita dapat mempengaruhi cara kita melihat diri kita sendiri. Kemudian ada teman dan lingkungan sosial. Ketika kita berada dalam lingkungan yang mendukung, kita bisa lebih percaya diri. Sebaliknya, jika kita sering mendapatkan penolakan atau komentar negatif, hal tersebut juga mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri. Selain itu, pengalaman keberhasilan dan kegagalan juga berpengaruh. Ketika kita berhasil melakukan sesuatu, kita mungkin menjadi lebih yakin terhadap kemampuan diri kita. Namun, ketika mengalami kegagalan, kita juga perlu berhati-hati agar tidak langsung menyimpulkan bahwa diri kita tidak mampu. Contohnya, ketika seseorang mahasiswa mendapatkan nilai yang kurang baik dalam suatu mata kuliah, bukan berarti dia adalah mahasiswa yang tidak pintar. Nilai tersebut hanya menunjukkan bahwa adalah bagian tertentu yang masih harus perlu diperbaiki. Cara kita memberikan makna terhadap pengalaman itulah yang membuat kita kemudian dapat mempengaruhi konsep diri kita. Pengaruh media sosial terhadap self-concept. Di zaman sekarang, menurut saya pembahasan mengenai konsep diri menjadi semakin menarik karena adanya media sosial. Setiap hari kita melihat kehidupan orang lain melalui Instagram, TikTok, YouTube, dan berbagai platform lainnya. Kita melihat orang lain terlihat sukses, memiliki penampilan menarik, mempunyai banyak teman, mendapatkan prestasi, atau menjalani kehidupan yang terlihat menyenangkan. Masalahnya, terkadang kita membandingkan kehidupan nyata kita dengan bagian terbaik dari kehidupan orang lain yang mereka tampilkan di media sosial. Akibatnya, muncul pikiran seperti ini. Kenapa hidup kita tidak seperti mereka? Kenapa saya belum mencapai hal tersebut? Kenapa saya tidak sebaik orang lain? Jika dilakukan terus-menerus, perbandingan seperti ini dapat mempengaruhi cara orang melihat dirinya sendiri. Karena itu, menurut saya kita perlu memahami bahwa media sosial hanya menunjukkan sebagian dari kehidupan seseorang. Apa yang terlihat di layar belum tentu menggambarkan seluruh kenyataan. Kita perlu belajar membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri di masa lalu, bukan terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Contoh self-concept dalam kehidupan mahasiswa. Sebagai mahasiswa, konsep diri dapat terlihat dalam berbagai situasi. Misalnya dalam kegiatan presentasi, ada mahasiswa yang sejak awal berpikir, saya memang tidak bisa berbicara di depan umum. Ketika memiliki pemikiran seperti itu, dia mungkin menjadi semakin takut mencoba. Tetapi kalau cara berpikirnya diubah menjadi, saya memang belum percaya diri berbicara di depan umum, tetapi saya bisa belajar dan berlatih. Maka cara melihat dirinya sendiri menjadi lebih terbuka terhadap perkembangan. Menurut saya, perbedaan kedua cara berpikir tersebut cukup penting. Yang pertama, memberikan label permanen terhadap diri sendiri. Sedangkan yang kedua, menganggap kemampuan sebagai sesuatu yang masih bisa dikembangkan. Hal ini juga berlaku dalam bidang akademik. Ketika mendapatkan nilai yang kurang baik, kita tidak harus langsung memberikan label negatif kepada diri kita sendiri. Kita bisa menjadikan sebagai evaluasi. Pertanyaannya bukan lagi, apakah saya bodoh? Tetapi, bagaimana saya belum saya pahami dan apa yang bisa saya lakukan agar lebih baik? Menurut saya, pola pikir seperti ini lebih sehat karena membuat kita fokus pada proses perkembangan diri. Self-concept dan humanisme.
Self-concept memiliki hubungan yang cukup kuat dengan pendekatan humanistik. Dalam psikologi humanistik, manusia tidak hanya dipandang berdasarkan kelemahan atau masalahnya. Manusia juga dipandang sebagai individu yang mempunyai potensi untuk berkembang. Karena itu, memahami diri sendiri menjadi bagian penting dalam proses perkembangan manusia. Kita perlu menerima diri, tetapi menerima diri bukan berarti pasrah terhadap kekurangan. Menurut saya, menerima diri berarti berani mengatakan, ini adalah kondisi saya saat ini. Setelah itu, kita bisa melanjutkan dengan pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan untuk berkembang? Misalnya, saya menyadari bahwa saya masih kurang percaya diri. Saya tidak perlu membenci diri saya karena kekurangan tersebut. Saya bisa menerimanya sebagai bagian dari diri saya saat ini. Kemudian berusaha memperbaikinya melalui latihan, pengalaman, dan evaluasi. Cara membangun self-concept yang lebih positif. Ada beberapa hal sederhana yang menurut saya dapat dilakukan untuk membangun konsep diri yang lebih sehat. Pertama, mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Kita perlu jujur terhadap diri kita sendiri. Jangan hanya melihat kekurangan, tetapi juga menutup mata terhadap kekurangan. Kedua, berhenti memberikan label negatif secara berlebihan. Misalnya, daripada mengatakan saya memang tidak pintar, lebih baik mengatakan saya belum menguasai bagian ini. Kata belum memberikan ruang untuk berkembang. Yang ketiga, belajar menerima kritik. Tidak semua kritik harus dianggap sebagai serangan terhadap diri kita. Kritik yang disampaikan dengan bagian dapat menjadi bahan evaluasi. Keempat, tidak terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki kondisi, kesempatan, dan proses yang berbeda. Kelima, membuat tujuan yang realistis. Ideal self penting karena memberikan arah, tetapi tujuan tersebut sebaliknya tetap disesuaikan dengan kondisi nyata agar tidak membuat kita terus merasa gagal. Dan yang terakhir adalah menghargai proses diri sendiri. Perkembangan tidak selalu terlihat besar, kemajuan kecil tetap merupakan kemajuan. Refleksi pribadi. Bagi saya sendiri, mempelajari self-concept membuat saya menyadari bahwa terkadang kita terlalu mudah memberikan penilaian terhadap diri kita sendiri. Ada saat ketika kita merasa tidak cukup baik hanya karena melihat pencapaian orang lain. Padahal setiap orang memiliki proses yang berbeda. Saya juga menyadari bahwa mengenali diri sendiri bukan sesuatu yang selesai dalam satu hari. Konsep diri dapat berkembang seiring bertambahnya pengalaman dan bertemunya kita dengan berbagai situasi baru. Karena itu, saya ingin melihat diri saya bukan sebagai orang yang sudah sempurna, tetapi sebagai orang yang masih terus belajar. Saya mungkin memiliki kekurangan, tetapi kekurangan tersebut bukan berarti saya tidak bisa berkembang. Saya juga memiliki kelebihan yang perlu dipertahankan dan dikembangkan. Menurut saya, inilah salah satu hal penting dari memahami self-concept. Kita tidak hanya belajar mengetahui siapa diri kita sekarang, tapi juga menentukan ingin menjadi pribadi seperti apa di masa depan. Sebagai kesimpulan, self-concept atau konsep diri merupakan cara seseorang memahami dirinya sendiri. Konsep diri dapat mencakup bagaimana kita melihat kemampuan, karakter, peran, kelebihan, kekurangan, serta bagaimana kita mengembangkan diri yang ingin kita capai. Pemikiran Carl Rogers mengenai role self dan ideal self membantu kita memahami bahwa kehidupan manusia merupakan proses untuk terus berkembang. Bagi saya, memiliki konsep diri yang sehat bukan berarti selalu berpikir positif dan menganggap diri kita sempurna. Konsep diri yang sehat justru memberikan kita mampu melihat diri secara realistis, menerima kekurangan, menghargai kelebihan, dan tetap mempunyai keinginan untuk berkembang. Jadi sebelum kita terlalu sibuk mencari pengakuan dari orang lain, mungkin ada baiknya kita lebih dahulu bertanya kepada diri kita sendiri. Saya sebenarnya melihat diri saya sebagai siapa dan saya ingin menjadi siapa. Karena ketika kita mulai mengenali diri kita sendiri, akan lebih mudah menentukan arah, mengambil keputusan, dan menjalani proses pengembangan diri. Demikian presentasi dari saya mengenai self-concept. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.